Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriana, CGP Angkatan 6 dari TK RA Kartini, Kecamatan Puradadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang mendasar yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya masih kesulitan merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang menjadi tujuan pembelajaran hanyalah capaian perkembangan anak saja, tanpa memperhatikan pendekatan dalam pembelajaran, minat, bakat, dan kebutuhan anak. Selain itu, saya mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua bidang pengembangan dan lebih mendominasi pembelajaran. Anak tidak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan pembelajaran yang mereka sukai dan tidak ada timbal balik dalam kegiatan pembelajaran. Saya pun tidak memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memberi dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Ketika melakukan pembelajaran di kelas, pemikiran saya sebagai pendidik hanya beranggapan anak yang menguasai bidang pengembangan kognitif dan bahasa dikatakan berkembang sangat baik dan sesuai harapan. Karena sebagai tolak ukur anak tersebut dikatakan pandai karena terkait dengan calistung dan meremehkan kemampuan anak dalam bidang pengembangan yang lainnya. Hal ini membuat anak merasa tidak dihargai dan mengurangi tingkat kepercayaan diri anak. Pengkondisian kelas pun masih kurang kondusif karena saya masih menerapkan reward and punishment ketika anak tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga penanaman nilai-nilai karakter tidak tersampaikan dengan baik. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Pendidikan yang menuntun anak, 2. Pendidikan memerdekakan, dan 3. Pendidikan kodrat dan alam. Pendidikan yang menuntun. Saya semakin menyadari bahwa sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar anak yang berbeda-beda. Saya pun harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan sesuai minat, bakat, dan kebutuhan anak. Namun, kebebasan itu haruslah dengan arahan dan tuntunan dari pendidik, agar anak tidak kehilangan arah. Untuk itu, saya menyajikan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Apalagi pada tingkat pendidikan anak usia dini, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. Sebagai pendidik, saya harus memberikan tuntunan dengan lebih sabar, ikhlas, dan memberikan teladan yang baik agar mereka bisa melihat dan menirunya. Pendidikan yang memerdekakan. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang dilakukan tanpa paksaan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar itu adalah merdeka bermain, karena pembelajaran di taman kanak-kanak dilakukan belajar seraya bermain. Pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan belajar yang diinginkannya serta memenuhi hak anak, yaitu bermain. Dan sebagai pendidik, saya harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang bervariatif, menarik, dan menyenangkan, memberi kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan main yang mereka sukai, memberi pengalaman langsung yang diperoleh anak dengan menggunakan semua panca inderanya, dan berpusat pada anak. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat memahami bahwa setiap anak memiliki pembawaan masing-masing kodrat. Anak bisa baik atau sebaliknya. Namun, saya yakin setiap anak memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pemberian kesempatan yang luas bagi anak untuk mencari dan menemukan pengetahuan sangat diperlukan karena akan memberikan peluang bagi potensi anak untuk dapat berkembang secara optimal. Hal terpenting yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, sesuai dengan simbol Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Mangunkarso, Tuturi Handayani. Penerapan yang saya lakukan di kelas menurut Ki Hajar Dewantara. Saya menjadi teladan yang baik, merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan berpusat pada anak. Mengenali karakteristik cara belajar anak, menuntun dan memuliakan anak, pendidik sebagai fasilitator dan motivator. Memberikan anak ruang untuk berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan anak, dan penanaman nilai karakter sebagai suatu kebiasaan bagi anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.